Yo minasan, spoiler lengkap chapter 1175 One Piece telah rilis dengan judul Nidhogg atau Naga Petir, di mana pada spoiler kali ini Luffy dan Loki mengamuk hingga menghancurkan Somers serta monster mimpi, sehingga Imu Sama menjadi sangat marah. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1175 One Piece, kita diperlihatkan Sabo yang dikelilingi oleh bayi koala. Sedangkan koala, dia tengah minum teh dan makan daun eukaliptus bersama seekor koala dewasa. Sementara Sabo jadinya menjaga bayi-bayi koala. Spoiler dimulai dengan Sanji yang berhasil melepaskan Robin dari sulur Somers dengan menggunakan Double Jump. Dia menendang dan menghancurkan sulur tersebut dengan sekali hantam minasan. Di sisi lain, Loki dan Luffy membawa anak-anak dan kerabat mereka ke desa barat dekat tempat Jarul berada. Hal itu membuat Somers sangat marah karena rencananya telah gagal total. Jadi, dia memutuskan untuk menembakkan duri ke arah kerabat para anak yang masih sangat terluka setelah sebelumnya berusaha menyelamatkan anak-anak mereka. Namun para anak memutuskan untuk berdiri berbaris di depan kerabat mereka untuk menghentikan duri tersebut. Ripley lalu meneriaki anak-anak untuk segera lari, namun Kolon justru berteriak, "Tidak mau, aku akan melindungimu, ibu." Di saat sulur duri Somers sudah sangat dekat, Zoro pun muncul tepat waktu untuk menahan semua duri-duri tajam tersebut menggunakan katananya minasan. Luffy yang melihat kemunculan Zoro pun tertawa sembari berkata, "Kerja bagus Zoro, aku tahu bisa mengandalkanmu." Begitupun dengan Zoro yang langsung meneriaki Luffy, "Sudah kuduga itu rencanamu, sekarang lakukan." Somers yang melihat kemunculan Zoro lalu bertanya, siapa orang tersebut? Sehingga Luffy yang masih tertawa mengatakan, "Dia adalah kruku, namanya Zoro, jangan pernah lupakan itu." Kita lalu diperlihatkan di mana Luffy meraih sebuah sambaran petir dari awan dengan tangan kirinya dan langsung menggunakan tangan kanannya seperti teropong untuk mengunci pandangannya pada Somers. Dengan cepat, Luffy pun menyerang Somers dengan teknik baru yang bernama Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle atau peluru petir putih berputar. Serangan pukulan raksasa Luffy pun menghantam tubuh Somers dengan sangat brutal dan sekaligus menyetrumnya minasan. Serangan itu begitu kuat sampai tubuh Somers hancur berkeping-keping. Terlihat giginya terlepas saat wajahnya terbelah menjadi beberapa bagian. Buset, itu pukulan atau mesin parut kelapa? Tidak sampai di situ, ketika Somers sudah tampak hancur akibat serangan Luffy, Loki pun langsung menginjak Somers minasan. Lalu, dalam kilas balik singkat, Jarul mengingat apa yang terjadi ketika Loki meninggalkan kastil Aurus setelah dia membunuh Raja Harald. Jarul menjelaskan kepada Gaban dan Shanks tentang buah iblis yang dimakan Loki. Jika itu adalah Ryu Nomi tipe mitologi model Nidhogg. Jarul mengatakan bahwa siapapun yang memakannya akan memperoleh wujud naga terbesar di dunia. Namun, batas seberapa besar kekuatan itu bisa digunakan bergantung pada ukuran asli dari penggunanya. Karena itu, dibandingkan manusia, seorang raksasa bisa mengeluarkan potensi buah tersebut jauh lebih besar. Dan raksasa kuno bahkan bisa mengeluarkan lebih banyak lagi dibandingkan raksasa biasa. Pada ukuran terbesarnya, naga hitam pekat yang bernafas petir ini konon mampu mengubah siang menjadi malam saat ia terbang. Shanks yang mendengar penjelasan tersebut pun bertanya, "Jadi, Jarul dan yang lainnya memutuskan melarang siapapun memakannya karena kekuatan buah iblis itu terlalu berbahaya?" Namun Jarul menjawab tidak, karena bukan itu alasannya. Jika seseorang mencoba memakannya, maka palu penjaga Ragnir akan menghalangi mereka. Jarul kembali menjelaskan
bahwa di Elbaf ada legenda tentang dewa perang yang konon menggunakan senjata bernama Ragnir. Mereka mengatakan dia berubah menjadi naga raksasa dan menantang dewa matahari. Dan di sisinya ada pelayan setianya, yaitu Ratatoskr si tupai es. Saat dewa perang itu mati, roh Ratatoskr berpindah ke dalam palu tuannya. Sejak saat itu, Ragnir melindungi buah iblis tersebut sampai seseorang yang cukup kuat muncul untuk mewarisinya. Kembali ke masa sekarang, kita diperlihatkan Loki yang kini memusatkan perhatiannya pada para monster mimpi Minasan. Lalu dengan kerennya, Loki menembakkan serangan petir raksasa dari mulutnya yang disebut Thorheim atau dunia petir. Serangan itu menciptakan ledakan yang sangat besar dengan petir biasa dan petir hitam, serta menghancurkan sebagian besar monster mimpi tersebut. Melihat kekacauan itu, Imusama yang berada di dalam tubuh Gungko pun memandang ke arah Loki, Luffy, dan Ragnir saat para monster mimpi mulai menghilang. Lalu, panel berpindah ke Marijoa, di mana Imusama yang asli sedang berdiri di ruang bunga. Kita pun melihat mata Imusama yang sangat marah sembari berteriak, "Begitu, Nidhogg, jadi disitulah dirimu selama ini?" Dan spoiler chapter 1175 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, akhirnya kekuatan yang setara melawan Imusama telah muncul, yaitu Nidhogg dan Nika. Tapi, mengapa Imusama begitu mengenali Nidhogg ya minasan? Apakah di masa lalu Imusama pernah mengendalikannya? Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Yatta. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.